Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Jin dalam beberapa minggu yang lalu karena sempat tertunda untuk acara-acara di tempat Ibu Fitri dan lain sebagainya, sehingga kita belum bisa melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Jin. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan mencoba membacakan sebuah kitab yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang istri. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Ya, karena akhir-akhir ini banyak emansipasi wanita yang sampai kebablasan. Ya. Makanya ini sengaja saya sampaikan kepada ibu-ibu karena akhir-akhir zaman emansipasi wanita banyak yang terlalu kebablasan. Saking kebablasannya itu istri itu hari-hari ngatur suami aja terus. Sehingga banyak suami-suami yang takut sutri, ya, sutri, suami takut istri. Ada suami yang mau nyalonkan RT saja itu nggak berani. Kenapa? Karena didoktrin sama istrinya, dimarahin sama istrinya. Ada suami yang mau jadi pengurus masjid, nggak boleh istrinya, suaminya takut, ya kan? Ada suami yang mau berjuang di masyarakat, mau dakwah, mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sama, nggak berani. Karena apa? Karena kena marah istri, selalu doktrin istri. Nanti kalau kamu jadi RT, kapan waktunya aku jalan-jalan? Ini nggak siang nggak malu ngurusin warga terus. Ya. Kalau kamu jadi pengurus masjid juga sama. Ya. Udah capek-capek berjuang, tapi nanti dapatnya nggak baik. Udahlah, nggak usah lah, ribet aja. Itu kadang kebablasannya emansipasi wanita sampai seorang istri mengatur suami. Kebetulan suaminya nggak ngerti agama, ya. Jadi macam kerbau dicongok, paham Bu? Kerbau yang dicongok itu, jadi dituntun istrinya ke timur, lari dia ke timur. Dituntun istrinya ke barat, lari ke barat, ya kan? Yang ada seperti itu, ya. Bagaikan kerbau dicongok hidungnya, semua disetir dengan istri. Ini karena kebetulan seorang istri yang diberikan oleh Allah suami yang tidak tahu agama, sehingga Masya Allah luar biasa takutnya sama istri. Baru keluar sebentar aja jam 7 belum balik udah ditelepon, ya kan? Nanti sampai rumah kena semprot sama istri. Insya Allah Nurul Huda tidak lah ya. Insya Allah. Marni gitu juga? Enggak lah ya, enggak. Ada juga yang emansipasinya kebablasan, membantu ekonomi suaminya kerja, ya, kerja sampai kerjanya lupa waktu. Kadang masuk shift siang dari pagi sampai sore.
kadang shift malam dari sore sampai pagi. Kapan untuk suami? Orang nggak pernah ketemu gitu. Seminggu ini siang, ya kan? Ya, dari pagi sampai sore. Pas kebetulan seminggu ini suaminya juga kerja shift malam. Oh, ibu ketua gitu ya? Nggak nyinggung loh ya. Ini kenyataan, ya ini kenyataan. Dan itu sudah banyak terjadi keluarga yang ada di Batam, ya rumah tangga yang ada di Batam. Suami istri dua-duanya kerja. Yang suami kerja di perusahaan, yang istri juga kerja di perusahaan. Yang suami kadang punya shift masuk malam, yang istri shift masuk siang. Kalau malam suami kerja, ya. Kalau siang suami kerja, istri kerja. Nah, liburnya istri di waktu malam. Begitu malam di rumah suaminya lu kapan ketemunya, Bu? Kapan ngelayanin suami? Kapan ngeladenin suami? Masakan suami? Ya, nggak usah masak-masakan, Pak. Nah, tinggal beli aja. Ada nasi padang yang serba 12.000 ada kok. Ada nggak, Bu? Ada di sekolah, ada itu serba 12.000 udah kenyang lah. Sehingga nggak mau ribet, ya nggak mau ribet. Ini perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu karena jangan sampai majelis taklim terkontaminasi dengan emansipasi wanita yang kebablasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini bagaimana kitab ini jadi bahasanya bahasa Jawa, ya nanti kita akan transit dengan bahasa Indonesia. Ya, supaya lengkap saya bacakan saja karena yang mendengarkan di YouTube ini bukan orang Indonesia saja, ada orang Jawa juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, ya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal mar'atu utawi wong wadon itu iku ra'iyatun iku angon fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojo lanange mar'ah. Artinya seorang perempuan itu penggembala di dalam rumahnya suaminya. Paham ya? Seorang istri itu menggembala atau menjadi penggembala di tengah-tengah rumahnya suaminya. Jadi ketika ibu-ibu dulu belum bersuami itu bebas kemana aja terserah. Begitu sekarang sudah punya suami maka kewajiban ibu harus mengatur rumah tangga, mengatur rumah tangga. Bi husni tadbiril ma'isyati, kelawan bagusi oleh ngatur penghidupan, wan nuskhi lan nutur-nutur lahu maring zaud, wasafaqati lan melasi, wal imanati lan kena den percaya, wa hibdu nafsiha lan ngreksa awake mar'ah, wa malihi lan badane zaud, wa atfalihi lan anak-anake zaud. Kewajiban seorang istri itu mengatur rumah tangga, ya, dan berusaha untuk memperbaiki maisah itu apa? Ekonomi rumah tangga. Udah tahu kalau suaminya gajinya cuma 3 juta, berapa, Bu? UMK berapa sekarang? Oh, 41, 42 ya. Ya. Udah tahu kalau gaji suaminya 4 juta, ya diatur dengan baik-baik. Untuk sekolah anak per bulan sekian, untuk ngajinya anak per bulan sekian, untuk pengeluaran makan, minum, ya, dan lain sebagainya, itu dimanage, diatur yang baik. Jangan hanya bisa tamak aja terus, ya kan? Ketika suami gaji besar selalu happy, ya, pesta, terus jalan-jalan, shopping, ya, shopping di mall, jalan-jalan rekreasi di pantai-pantai, terus gitu aja terus, ya. Online barang, oh iya, online barang, bentar-bentar datang kurir mengantar tas, mengantar apalagi baju, mengantar rok, ya, Bu Marni ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan ngaji ini jadi berubah lah, ya kan? Tapi begitu suami gajinya anjlok atau mungkin baru di PHK, oh hari-hari teronyos terus itu mulut istri, ya, banyak tuntutan. Ini aku udah berapa bulan ini nggak ada kurir datang. Ya Bu ya.
Kelihatannya sih asik di rumah, iya, nggak pemborosan. Tapi hari-hari kurir datang, ya, yang kerudung, yang rok 350. Nanti yang bros, aku punya istri, Bu. Pokoknya macam-macam, ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya seorang istri harus mampu mengatur ekonomi suaminya di dalam rumah tangga. Ya, yang tidak cukup bagaimana bisa cukup-cukupkan. Jangan pakai besilat, ya kan? Ngasih makan suami, anak hanya pakai sambel. Padahal gaji suami 6 juta per bulan. Ya kan? Kalau ditanya suami, kenapa pakai sambel, Mak? Duit sudah habis. Lu kok habis cepet kali? Masa segitu udah habis, belum sampai 1 bulan. Beli apa, Bu? Online. Ini kadang, masya Allah, gimana suami ibu gak kurus kering? Oh, hari-hari dicekokin omongan kasar terus gitu. Ya kan? Hari-hari dicekokin, didulang omongan-omongan yang kasar terus. Makanya nyari tambahan dari pedagang nganggur aja di rumah. Ya, tengok itu sebelah itu, ya. Baru pengantin baru aja gelangnya gede-gede, ya. Cincinnya banyak, ya. Kamu apa yang kau berikan sama aku? Banyak punya anak 4 itu, dari dulu gelang karet aja terus. Untuk gak aku jidatkan sama kamu. Masya Allah. Naudzubillah semua naudzubillah min dalik. Jangan sampai ibu-ibu majelis taklim kok sama dengan wanita-wanita yang kebablasan emansipasi wanitanya. Ya, harus ada filter. Ya, harus ada filter. Kata Kanjeng Nabi itu, kewajiban dan tanggung jawab seorang istri harus mampu mengatur perekonomian dalam rumah tangga. Syukur-syukur seorang istri yang qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya. Dikasih jatah suami gaji 4 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. 17 juta, innalillah. Kalau suami ibu gajinya 17 itu kan innalillah, nggak sempat ngaji. Apalagi hari Minggu, betul nggak? Yakin itu? Ini karena ibu-ibu ngaji kan karena lagi nggak ada acara. Ya kan? Oh, ini kan tanggal muda kok, Bu. Tanggal tua ya. Ada tanggal tua. Makanya pengajian penuh karena apa? Tanggal tua. Coba nanti tanggal muda, banyak alasan. Ya, janjian sama kawan ada mau tengok ini apa bros di simol aja bagus-bagus loh. Itu sampai nggak ngaji loh, Bu. Padahal sampai sana cuma harganya 30.000 saja. Ada yang 7.000 juga kok, ya. 7.000 tapi cantik loh kalau di sana. Kapan kita berangkat hari Minggu yuk? Itu nggak ingat itu ngaji itu. Kadang ingat sih, alah besok masih ngaji lagi aja kok. Ya kan? Dan hari-hari itu aja terus. Hari-hari itu aja terus. Saking aktifnya, ya, saking aktifnya untuk mengikuti dunia media sosial, dunia online, sampai kadang-kadang suami diterbengkalaikan. Ya. Suami itu dianggap banget macam baygon saja, lalu lalang sana sini, mau pergi kerja, mau berangkat kerja, atau mau pulang kerja. Nah, asik sibuk ngaji aja, ngaji handphonenya, ya. Ngaji apa, Bu? Ngaji handphone, bukan ngaji Al-Quran di handphone, ngaji online. Ini ada orang nawarkan daster, ya, second bagus loh, cuma 10.000, ya kan? Nanti ada nawarkan magic jar, ada nawarkan dispenser, macam-macam. Itu aktif terus, ya, update terus, ya, hampir 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Giliran waktunya memasak, sibuk, capek. Kalau udah capek ngamuk. Yang diamuk siapa? Anak, terus suami. Padahal kalau lagi lihat handphone itu nggak ngamuk-ngamuk itu, Bu. Ya, nawar nggak boleh, biasa-biasa aja, nggak dimarahin sama yang nawarkan itu. Masa dasar segitu aja kok 10.000, boleh nggak 5.000? Nggak boleh, gitu. Tapi nggak ngamuk. Tapi begitu ada kesalahan sedikit aja sama istri, sama anak, ada kesalahan sedikit aja sama suami, langsung marah. Kenapa? Kecapean bolak-balik handphonenya, ya, nyari-nyari yang online di handphone dulu, Bu.
Jadi sudah tidak qanaah lagi. Ya. Maka tugas daripada seorang istri berusaha mengatur ekonomi dalam rumah tangganya, syukur-syukur bisa qanaah, semua saja diterima, ya. Semua apa yang diberikan oleh suami itu diterima, diatur yang baik bagaimana supaya bisa cukup, ya, dan syukur-syukur bisa lebih, ya. Syukur-syukur bisa menyisipkan kelebihannya, bisa untuk sedekah di majelis taklim, sedekah di masjid, sedekah di musola, sedekah di TPQ atau TPA dan sebagainya, ya. Itu tugas daripada seorang istri. Wan nuskhi, dan memberikan nasihat, mengingatkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami. Ketika suami tidak sholat, istri punya kewajiban untuk mengingatkan, menasihatin. Pak, sholat itu wajib loh Pak. Cobalah Papa bayangkan, kita di dunia udah miskin, nggak mau sholat, nanti di akhirat tambah miskin Pak. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Masa sih? Apa sih kamu itu? Ya, kan gitu biasanya. Sholat nggak mau, ngaji nggak mau, manggil suaminya udah kamu. Ada nggak yang manggil suaminya kamu? Nggak ada lah ya, paling nggak bang ya, atau pak. Ayang beb, itu Bu Santi kalau ayang beb. Ya, dinasihatin, diingatkan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, yang menggiurkan hati bapak, sehingga hati seorang suami bagaimana bisa atau mau sholat. Kalau semakin dikerasin terus, nanti lama-lama suami ibu tidak betah di rumah. Kalau tidak betah di rumah, dicaplok orang di luar. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Maka jangan sampai dibentak-bentak terus sampai udah kasihan ya, siang sampai malam kerja terus sampai rumah dibentak-bentak istrinya. Ya. Nanti dijawab takut gak dikasih jatah, gak dijawab hati sakit. Akhirnya terpendam, ya kan? Terpendam, dipelampiaskan untuk kerokok sama melek, paspus terus lama-lama kena penyakit paru-paru. Ya. Untung nggak penyakit stroke. Yang rugi siapa kalau udah penyakitan kita sebagai seorang istri. Itu tanggung jawab dan kewajiban istri, ya, di dalam rumah tangga. Kemudian wal amanati, dan harus bisa dipercaya. Jangan suka bohong sama suami, ya. Kalau mau beli online ngomong dulu. Ini kadang kan nggak mau ngomong sama suaminya, tiba-tiba sudah ada kurir di depan rumah. Ini betul alamat rumahnya Bu Santi? Iya betul Bang. Ini ada kiriman Bu, ada transferan dari baby shop. Bu ya. Pas kebetulan duitnya tadi pagi-pagi dibuat belanja, dikirain kurir itu datang nanti sore, ya kan? Rupanya pagi-pagi sudah datang, uang habis. Suami kebetulan di rumah, yang dimarahin siapa? Ya, yang dimarahin suami, menganggap jatah itu kurang terus. Ada nggak ibu-ibu yang dikasih jatah suami merasa berlebih? Ada nggak kira-kira? Nggak ada lah ya, mesti kurang. Itu kurang, itu namanya tamak. Maka sering-sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu yang tidak kerja, pengen bantu suaminya untuk mencari atau mendapatkan pendapatan, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu. Laksanakanlah baca sholawat, kemudian sholat duha, memohon kepada Allah agar ekonomi kita diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita tamak, boleh kita berharap, tapi jangan kepada suami, jangan kepada manusia, tapi tamak dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan usaha, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya kita harus amanah, harus jujur dengan suami kita, ya kan? Jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu tanpa seizin suami. Kalau ibu mau bantu kerja suami, silahkan, asal suami meridhoi. Ibu mau beli melalui online, silahkan, tapi jangan nodong suami, izin dulu. Pak, ini ada daster harga murah loh Pak, ya, cuma 10.000 kok, daripada di pasar itu 40.000 tuh Pak. Boleh nggak saya beli? Kan gitu. Boleh,
murah itu nggak apa-apa, malah bagus deh. Oh pinter kamu deh, kenapa nggak nyari yang mahal-mahal, kok nyarinya yang murah-murah? Nggak salah pilih, aku dulu milih dirimu jadi istriku deh, kan itu. Tapi murah cuma tiap hari. Ya bro-bro juga bosnya bu, kan? Sekali beli 300.000 tapi 1 tahun sekali. Ya, masih enak dibanding tiap hari kurir datang 10.000, 15.000, 30.000, 50.000 tapi tiap hari, ya kan? Asal udah beli ini nanti ada tawaran-tawaran di online itu yang bagus-bagus, akhirnya tertarik terus. Ya, yang nggak tertarik itu kalau sudah pes, apa bu? Kantong kempes, lewat-lewat aja lah, bila perlu males main-mainin pun. Ya kan, malas betul. Loh saya seperti itu. Tapi kalau kantong saya lagi tebel, itu pengen main handphone, ya nengok apa namanya pameran-pameran, nengok apa namanya itu tawaran-tawaran dari apa saja lah. Masya Allah. Itu tanggung jawab seorang istri harus amanat. Jadi paling tidak kita harus beda dong bu, ya, yang ahli ngaji sama yang tidak. Jangan semua itu dimasukkan telinga kanan, dikeluarkan telinga kiri, nggak ada yang nyangkut sedikit pun, ya. Dinasihatin kiainya bertahun-tahun masih pancet kayak gitu aja terus. Sama suami galaknya minta ampun, ya. Sama anak itu kayak macam kucing sama anjing, nggak ada tentremnya, hari-hari ribut aja terus, ya. Broti sering melayang, minimal hanger, kayak gitu kan. Nggak ada perubahan kita ngaji, ya bu ya. Kemudian wahibdu nafsiha, dan tanggung jawab seorang istri harus mampu menjaga dirinya, menjaga auratnya, ya, menjaga tingkah lakunya dari orang lain. Dijaga, jangan sampai ketika kita sama orang lain mesra ngomong itu, ya ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan siapa ini ya? Oh dengan Pak RT ya. Ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Enak bu kalimatnya. Coba suaminya di kantor atau dari perusahaan telepon, ya Pak. Udah makan belum? Enggak lah ya, nanti enggak, insya Allah. Nur Huda ya enggak mungkin lah. Yang saya cerita tuh di sana-sana banyak, ya. Kalau sama suami sama anak kayak kucing dengan anjing, nggak pernah ketemu, apa bentrok terus, ribut aja terus. Tapi kalau sama orang lain, masya Allah, yang labelnya ataupun karakternya itu keras, itu bisa lembut sama orang lain. Apalagi kalau lagi ada jalan-jalan sama-sama itu, masya Allah, merdunya minta ampun, ya. Dan lucunya lagi, kadang-kalanya kita ini tidak mampu menjaga diri kita dari orang lain, ya. Yang bisa kita jaga malah dengan suami kita. Cobalah ibu-ibu pergi kemana-mana dandan, untuk siapa dandanan ibu itu? Untuk mempercantik diri sendiri apa untuk suami? Tapi suami kan nggak ada di rumah, ada diri sendiri, ya kan? Kalau mau ngaji itu ganti kerudung sampai 2-3 kali, ini pantas nggak ya? Ini pantas nggak ya? Ya kan? Loh itu yang di sana maksudnya bu, yang di sana, ya. Bedak itu udah sekali itu masih kurang pantas, ditebelin lagi. Itu mau ngaji loh ini bu, mau apalagi ke mall, apalagi jalan-jalan di tepi pantai. Lo coba kalau di rumah istri lagi suami lagi ngorok, lagi tidur, ya kan? Istri masih melek, mau nyusul suami tidur, kira-kira mikir dandan dulu nggak, pantas nggak ya? Suamiku seneng nggak ya? Pakaian suamiku yang disenengin yang mana? Apakah aku harus pakai baju malam apa baju siang ya? Nggak ada ya bu ya? Nah, ibu udah tua ya maklum lah. Itu kan biasanya pengantin baru. Kalau sebelah ibu masih lah. Sebelah ibu masih. Kalau ibu udah tua wajar lah. Ah bapaknya kayak gini-gini aja udah doyan kok pak, katanya. Gak usah neko-neko lah. Suamiku nggak kayak orang-orang itu kayaknya. Ini artinya apa? Kita tidak mampu menjaga diri kita. Sehingga nanti jangan salahkan kalau suami-suami itu dirumatin orang lah. Ya. Boleh-boleh aja itu yang di luar tuh banyak tuh gara-gara jengkel sama istrinya keluar, langsung dicakap sama orang itu, ditangkap, ya kan? Ya kalau tahu, kalau nggak tahu kan nggak sampai dicakar, ya. Wahid nafsiha.
Kemudian wamalihi, dan harus mampu menjaga dan merawat, ya, atau menjaga harta benda seorang suami. Ya, tadi yang saya katakan harus amanat, jangan sekali-kali kita berbuat tanpa seizin suami. Ada cerita lucu, Bu. Suami istri, karena istri itu masih punya orang tua, kebetulan orang tua tidak mampu, ya kan? Kebetulan orang tua tidak mampu, itu memberikan uang sama orang tuanya. Ya kemudian kita lah di Batam misalnya kan, kita masih punya orang tua di kampung, kebetulan orang tua di kampung itu orang kurang begitu mampu, ya butuh bantuan, ya. Sehingga ibu itu punya duit dari duitnya suami yang diberikan suami tiap bulannya atau tiap harinya. Ibu tabung, ya. Walaupun toh itu uang sudah diberikan kepada ibu, ibu tidak boleh memberikan orang tua ibu sendiri tanpa seizin suami. Ini ceritanya tidak, ya. Sehingga kata mereka itu duit yang sudah diberikan suami kepadaku ya duitku, ya. Duit yang diberikan suami kepada istri sudah dianggap duitnya istri, sehingga istri suka-suka mau dibuat apa suka-suka, ya. Ini jangan sampai seperti itu. Kita harus mampu menjaga harta benda suami kita, sehingga kemana saja keluarnya uang suami ini, itu suami harus tahu. Untuk belanja sekian, untuk anak sekolah, untuk anak ngaji, untuk bantu majelis taklim, untuk bantu masjid, untuk bantu musola, untuk bantu orang tua, saudara dan sebagainya. Itu suami tahu semua. Dan jangan sistem menodong, ya. Udah ngasih baru mau ngomong. Mentang-mentang suaminya itu udah biasa ikhlas lah. Enggak lah, biasa kalau suamiku itu kalau saya ngasih ibuku atau bapakku di kampung itu kalau cuman 200, 300 minimal, ya katakanlah 500 itu enggak masalah, Pak, ya. Walaupun seperti itu jangan sampai kita ngelonjak, ya. Jangan sampai kita ngelonjak terus tiap bulan kita kirimin terus tanpa izin suami, ya. Tanpa izin suami. Kemudian wa'at falihi, dan harus mampu menjaga anak-anaknya suami, ya. Ini sebetulnya tugas atau beban yang paling besar itu hanya istri, tentang anak-anak. Jadi anak kita mau jadi apa, mau kayak apa, mau bagaimana ke depan, itu ujung pangkalnya itu ada di istri. Mau jadi anak kita soleh, solehah, mau jadi anak yang salah, itu yang mendominasi adalah ibu ataupun istri. Makanya kata Kanjeng Nabi, al-madrasatul ula al-um, ya, pendidikan pertama untuk anak itu adalah ibu. Kalau ibunya itu mulutnya kayak ember, nanti nggak jauh beda lah anaknya itu kayak ember, Bu, ya. Kalau ibunya sendiri aja nggak mau solehah, maka nanti anak juga jadi fotokopinya, kan itu. Makanya seorang ibu peran yang paling utama untuk anak-anak. Kalau bapak itu hanya sibuk nyari duit, kerja dan kerja, maka hasil daripada kerja keras suami itu ditasarufkan untuk anak, dan anak itu dididik betul-betul. Enggak bisa 24 jam seorang suami memantau anak, tapi kalau ibu, ya, itu 24 jam memantau anak-anaknya. Waktunya ngaji disuruh ngaji, waktunya sekolah disuruh sekolah. Harus balance. Jangan waktunya sekolah diperintah, nggak sekolah dimarahin, tapi waktunya ngaji nggak diperintah, nggak ngaji dibiarkan saja. Itu tanggung jawab seorang ibu, seorang istri. Sehingga kalau ada kesalahan terhadap anak, itu suami menyalahkan istrinya. Kalau istri-istri zaman sekarang banyak yang mengelak, Bu. Mengelaknya apa? Melawan ketika disalahkan suami. Itu kan anakmu, harusnya kamu dong yang ngatur. Semua kok disalahkan sama saya. Itu kata istri. Akhirnya ngelawan suami. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Itulah
tanggung jawab ya seorang istri dalam rumah tangga, sehingga tanggung jawab tersebut wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Suatu saat nanti atau besok ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang tanggung jawab ibu, bagaimana tentang tanggung jawab istri, bagaimana mendidik anakmu, bagaimana menjaga dirimu, bagaimana menjaga menasihatin, mengingatkan suamimu, bagaimana mengatur harta benda ataupun rezeki suamimu. Itu semua besok akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi seorang istri yang solehah, yang betul-betul mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.